Silakan nih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, suaranya bisa terdengar jelas ya? Sebelumnya saya ingin bertanya. Jelas jelas. Jelas sih, alhamdulillah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berdiskusi, saling berinteraksi nantinya, dan semoga apa-apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan teman-teman semua, serta mengukuhkan lagi peranan kita sebagai penerus bangsa, khususnya untuk perempuan, karena tema pada malam hari ini adalah implementasi Hubbul Waton untuk perempuan zaman now. Ini di mana-mana menjadi topik yang sangat hangat, apalagi sebelumnya kita sudah melewati kemerdekaan yang ke-77 tahun. Kemerdekaan yang diperjuangkan oleh bangsa kita sebelumnya, oleh para pahlawan, ini tidak berhenti, tetapi justru adalah PR bagi kita semua maupun peradaban bangsa-bangsa kita setelahnya, dalam artian anak turun kita nanti, untuk mempertahankan kemerdekaan dan menghebatkan kemerdekaan yang ada, supaya kemerdekaan ini bisa terisi dengan lebih maju lagi bangsanya, entah dari segi budaya, sosial, maupun dari segi intelektual. Jadi, implementasi Hubbul Waton untuk perempuan zaman now. Sebelumnya, kami ingin mengingatkan bahwa sebetulnya jargon Hubbul Waton minal iman ini memang bukan hadis Nabi. Jadi menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, murid dari Ibnu Hajar al-Asqalani yaitu Al-Hafidz Sakhawi, dikatakan bahwa Hubbul Waton minal iman ini bukanlah hadis, tetapi memang implementasinya itu dibenarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi meskipun Hubbul Waton minal iman ini bukan termasuk hadis, tetapi implementasinya ini dicontohkan langsung oleh Nabi, bahwa Nabi ketika hijrah ke Madinah itu selalu merindukan tanah airnya, yaitu kota Mekah. Beliau juga sempat berdakwah di masa yang cukup lama sebelum akhirnya hijrah, karena memang tanggapan orang-orang Quraisy pada masa itu di Mekah khususnya tidak lekas terbuka hatinya untuk menerima Islam, sehingga Nabi hijrah ke Madinah, diutus oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Nah, dalam prakteknya ketika sudah berada di Madinah, Nabi itu terus merindukan tanah airnya. Kemudian juga banyak sekali indikasi-indikasi yang memang dicontohkan oleh Nabi supaya kita semua ini mencintai tanah air kita, mencintai apa yang kita miliki, dan mencintai yang menjadi bagian kita, karena itu bagian dari takdir Tuhan ya. Sehingga Nabi juga tetap berusaha untuk menaklukkan kota Mekah, terbukti dengan adanya sejarah yaitu Fathu Makkah, yang akhirnya Makkah ini terbuka untuk orang Islam. Setelah itu Mekah juga bisa menjadi kota Islam yang kita tahu sampai sekarang, yang kita juga beribadah di dalamnya. Jadi memang Nabi dulu itu juga sangat mengukuhkan sekali yang namanya sifat nasionalisme. Jadi nasionalis, religius itu bukan dua hal yang berbeda, tapi adalah dua hal yang saling mengukuhkan. Tanpa adanya nasionalisme, religius itu tidak akan bisa berdiri dengan baik. Dalam artian kalau misalnya negaranya hancur, negaranya tidak aman, bagaimana kita bisa beribadah dengan tenang? Tapi ketika negara ini tidak memiliki ideologi yang dirumuskan dalam artian Pancasila, tanpa adanya Pancasila, maka segala sesuatu yang ada di dalamnya itu akan sulit untuk bersinergi, karena tidak memiliki ideologi yang sama atau tidak berdasarkan prinsip yang sama. Dalam hal ini, prinsip kita adalah Islam, tapi dalam Pancasila, prinsipnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ideologi bangsa berangkat dari 5 pilar tersebut. Yang pertama adalah ketuhanan. Jadi menurut Al-Hafidz Sakhawi bahwa Hubbul Waton minal iman bukanlah hadis, tetapi sahih dan implementasinya sudah dicontohkan langsung oleh Nabi. Ini perlu kita garis bawahi karena banyak sekali kesalahpahaman yang mengatakan bahwa Hubbul Waton minal iman itu hadis, padahal bukan. Kemudian jika kita akan maju ke depan, tentu kita harus melihat ke belakang dulu, seperti yang disampaikan oleh kemarin dalam seminar di Surabaya oleh Dr. Ibu Nyai Hajah Badriah. Dikatakan bahwa Gus Dur itu ketika akan mengambil langkah ke depan, beliau selalu melihat ke belakang. Jadi ketika kita melihat sejarah bangsa Indonesia, progres pembentukan dan pendirian bangsa
Kesatuan Bangsa Republik Indonesia ini tidak lepas dari masyarakat yang memegang teguh nasionalis religius, lagi-lagi itu. Yang kemudian melalui prinsip yang sama, kita semua bersinergi untuk berpedoman, bersinergi untuk bergerak sesuai dengan pedoman yang kita pegang bersama tersebut. Sehingga gerakan-gerakan kita itu adalah saling mendukung, bukan saling menyingkur. Karena apa? Karena penting sekali. Menyelaraskan prinsip itu penting sekali, supaya gerakan-gerakannya itu bisa bersinergi setelahnya. Kemudian kita tahu, sebelum kita masuk kepada implementasi untuk wanita, kita tahu bahwa derasnya arus globalisasi itu merupakan tantangan dalam menjaga eksistensi Pancasila, termasuk dalam menjaga keutuhan NKRI dan juga termasuk dalam menjaga kebinekaan kita. Karena apa? Karena kita ini sudah banyak sekali budaya yang masuk dari luar, dalam artian budaya-budaya kita sendiri itu mulai samar, karena seperti contoh kecil saja, kita lebih suka membeli produk dari luar dibanding produk lokal. Nah, ini menunjukkan bahwa dukungan kita terhadap ekonomi bangsa kita sendiri itu kurang. Ini dari satu faktor saja. Nah, ini juga tidak bisa disalahkan karena memang arus globalisasi, arus informasi, kemudian budaya kapitalis yang masuk ke Indonesia tidak terbendung. Caranya adalah bagaimana caranya kita harus membuat anak muda, generasi muda kita memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, termasuk dengan adanya webinar seperti ini atau diskusi-diskusi, kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat pengukuhan terhadap ideologi Pancasila, terhadap rasa cinta terhadap pada tanah air. Itu akan membuat generasi muda kita ini bisa mempertahankan apa yang menjadi cita-cita bangsa, terutama dengan mencintai negerinya sendiri. Nah, dampak pengaruh globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia itu banyak sekali. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu dengan lebih suka membeli konsumtif dengan produk luar daripada produk dalam negeri, tetapi ternyata sekarang itu produk di dalam negeri ini sudah mulai, UMKM itu sudah mulai kreatif. Bangsa kita ini sudah mulai sadar, seperti contoh yang tidak jauh dari perempuan, yaitu skincare. Dulu mungkin kita beli skincare merek-merek luar, tapi sekarang skincare lokal yang sangat bagus itu banyak sekali. Begitu juga makeup lokal itu banyak sekali. Dan itu tidak hanya menunjukkan bahwa dan itu menunjukkan bahwa bangsa kita ini sudah mulai bisa berkompetisi dan juga sudah mulai kreatif, sudah mulai saling mendukung dengan adanya hal seperti itu. Dalam artian kita lebih memilih mengkonsumsi produk-produk lokal daripada produk-produk internasional. Entah itu dari skincare ataupun dari makeup. Itu contoh kecilnya. Bentar, mohon maaf ngos-ngosan karena memang gampang capek ya, nggak tahu kenapa. Sehingga menanamkan hubbul waton minal iman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu adalah suatu keharusan bagi setiap masyarakat Indonesia, mengingat derasnya arus globalisasi yang dapat berdampak terhadap hilangnya budaya dan tradisi masyarakat pribumi. Jadi begini, ketika kita mengadopsi pikiran-pikiran dari luar, entah itu feminisme, entah itu apapun yang sebetulnya memang ada hal yang bisa diambil di sana. Seperti contoh, feminisme sekuler itu tidak bisa diimplementasikan secara mentah ke dalam bangsa kita, karena bangsa kita ada budayanya, punya tradisi sendiri, punya sikap santunan yang memang harus dilestarikan. Jadi kalau misalnya feminisme sekuler ini yang sampai menyetarakan derajat laki-laki ataupun perempuan tanpa ada sekat, dalam artian batasan-batasan norma sosial yang sudah berlaku di Indonesia ini kok diterjang dengan adanya ideologi baru dari paham feminisme sekuler itu, seharusnya kita tidak menerimanya. Karena bagaimana? Karena bagaimanapun juga kita ini sebagai bangsa Indonesia yang memiliki identitasnya sendiri harus menyesuaikan pemikiran atau ideologi dari luar yang memang mau diimplementasikan supaya demi kemajuan bangsa itu sesuai atau relevan dengan budaya kita sendiri. Sebetulnya contohnya ini juga tidak jauh-jauh dari cara dakwahnya Wali Songo lagi-lagi.
tidak langsung meluruskan, tidak mengarabkan Indonesia, tapi mengislamkan Indonesia. Jadi bagaimana caranya keberagaman itu bisa tetap memiliki satu ruh tanpa menghapus sama sekali identitas sebuah bangsa atau tanpa menyeragamkan yang sesuatu yang memang tidak bisa diseragamkan, karena memang bagaimanapun juga keberagaman itu merupakan sebuah rahmat, itu menunjukkan kuasa Tuhan. Jadi memang kita ini harus lebih jeli lagi terhadap segala sesuatu, arus informasi ataupun sebuah ideologi-ideologi yang masuk atau menyerang bangsa kita. Kemudian implementasi untuk wanita sebagai bentuk dari hubbul waton minal iman. Jadi implementasi untuk wanita yang pertama yang harus dilakukan adalah perempuan harus sadar tanggung jawab atas eksistensinya dengan ilmu dan karakter yang baik. Nah, ini masih banyak sekali perempuan-perempuan di Indonesia itu yang kurang bertanggung jawab terhadap eksistensi yang ada. Jadi keberadaannya itu disandarkan pada pengakuan orang lain, dalam artian misalnya perempuan ini kurang pendidikan karena memang apa ya, perempuan ini tidak mau mengenyam pendidikan karena memang dia itu, mohon maaf bentar, kok berhenti ya? Jadi dia kurang merasa bertanggung jawab dengan eksistensinya. Dalam artian saya tidak mau belajar lah, nanti saya juga ujung-ujungnya menikah, saya ujung-ujungnya akan 3M, masa macam mana. Saya tidak bertanggung, itu menunjuk sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap eksistensi hidupnya. Jadi dia tidak bertanggung jawab bahwa sesungguhnya dia ini diciptakan sebagai seorang individu yang merdeka. Dia ini lahir di zaman kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan kita terdahulu, tetapi dia tidak mau untuk berusaha mengubah dirinya, merekonstruksi pribadinya dengan ilmu yang bisa didapatkan dengan mudah. Dia lebih memilih untuk ya sudahlah menyerah. Nah, untuk apa saya sekolah tinggi-tinggi, nanti saya juga akan menikah lah. Itu adalah sebuah kesalahan karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap eksistensi diri sendiri. Kemudian, jika sudah sadar eksistensi, perempuan itu harus sadar bahwa keberadaannya ini perlu adanya thalabul ilmi, bahwa di mana-mana sudah disebutkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa thalabul ilmi itu wajib untuk laki-laki atau perempuan. Dan sebetulnya ilmu yang bagaimana yang harusnya dicari, ilmu itu sebetulnya yang akan menunjukkan ke bagaimana. Kalau menurut Imam Syafi'i, ilmu yang baik itu adalah ilmu yang nafi', ilmu yang akan bermanfaat. Ilmu nafi' ini ilmu yang akan menunjukkan kita kepada jalan Tuhan. Itu jika hablum minallahnya. Tapi jika hablum minannas, ilmu di sini adalah ilmu yang bisa membuat seseorang ini memiliki karakter yang berintegritas. Dalam artian bukan hanya transformasi pengetahuan atau untuk menghasilkan uang ataupun kedudukan, tapi juga dapat membuat seseorang ini memiliki karakter yang baik. Banyak sekali orang-orang terpelajar, orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, tapi secara moral, secara karakter, dia nol besar. Dia tidak bisa dia tidak bisa dianggap orang berpendidikan dengan sikapnya yang tidak mencerminkan hal itu. Sehingga ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bisa membuat seseorang ini memiliki karakter yang baik, memiliki integritas yang baik. Nah, bagaimana ilmu itu bisa menghasilkan seseorang, making person, bukan hanya making money saja, yaitu adalah dengan mengkorelasikan antara ilmu umum dan juga ilmu hati, ilmu agama. Ilmu agama di sini ada yang namanya ilmu perilaku, ilmu akhlak, kemudian ilmu tentang ibadah, ada yang namanya juga ilmu tasawuf. Jadi memang kita harus terus ngaji, ya, harus terus untuk memperkaya diri dengan ilmu apapun itu bentuknya. Jadi ilmu kita, ilmu umum misalnya, ilmu formal kita ingin menjadi apa? Menjadi polisi misalnya. Itu kita pelajari. Tapi ilmu untuk batin kita itu juga harus kita pelajari, bahwa sebetulnya bagaimana sih seorang yang beriman itu seharusnya. Nah, ketika kita bisa mengkorelasikan dua ilmu itu, maka ilmu tersebut akan bisa mendidik karakter kita dan menjadikan kita orang yang terdidik. Orang yang terdidik itu yang perilakunya terjaga, perilakunya ini tidak menyakiti orang lain, dan perilakunya ini justru juga tidak merugikan orang lain. Jadi banyak orang yang berpendidikan tapi tidak terdidik.
banyak juga orang yang sebetulnya secara formal pendidikannya biasa-biasa saja, tapi secara sikap dia terdidik. Dan ilmu yang baik di sini adalah ilmu yang memiliki ilmu yang bisa membentuk karakter seseorang. Karena begini, sebetulnya negara kita ini 77 tahun merdeka, itu sudah lebih lama daripada negara Singapura, ataupun negara jajahan-jajahan Inggris seperti Jepang, bukan Jepang, mohon maaf, Singapura, kemudian negara-negara di Asia Tenggara juga, kita ini lebih dahulu sebetulnya merdekanya. Tetapi banyak negara yang lebih maju daripada kita. Bukan karena hanya kalah dari beberapa faktor saja, tapi ternyata dalam sebuah penelitian itu ditunjukkan bahwa negara kita ini kurang berintegritas, dalam artian orang-orangnya itu kurang berintegritas terhadap, kurang memiliki integritas, dalam artian begini. Contoh saja kecil, di Jepang itu ketika seseorang menaruh sesuatu di jalan umum, saya bisa mencontohkan Jepang karena saya pernah ke sana. Jadi ini tidak hoax, ini betul-betul pengalaman pribadi. Jadi tas itu ketinggalan di stasiun dan saya lupa. Kemudian saya kembali lagi, baru ingat 1 jam setelahnya, saya cari dan ternyata masih ada tasnya. Tidak berkurang sedikit pun, barang di dalamnya juga tidak ada yang hilang. Ini kalau terjadi di Indonesia, rasa-rasanya kok sudah nggak usah nunggu 1 jam, hanya 10 menit sepertinya kita menengok lagi sudah tidak ada. Nah ini sebetulnya krisisnya itu bukan hanya krisis intelektual, tapi juga krisis karakter. Kita harus membenahi bangsa kita ini dari akarnya, yaitu dari karakternya, dididik supaya memiliki karakter yang baik. Terutama perempuan, karena perempuan ini adalah pendidik nantinya untuk anak-anak, untuk regenerasi bangsa. Kemudian yang kedua, implementasi untuk wanita adalah mengukuhkan rasa persaudaraan dan kasih sayang. Karena apa? Sebuah negara tidak akan berdiri di atas persatuan kecuali didahului dengan persaudaraan dan kasih sayang di antara rakyatnya. Jadi memang kita itu harus menyadari bahwa saya ini sama dengan orang-orang di luar Jawa misalnya, atau saya dan A ini bersaudara, kita sama-sama satu negara. Nah, ketika kita memiliki rasa persaudaraan dan kasih sayang yang tinggi itu, maka apa? Maka kita akan bisa memiliki kesalingan dalam bergerak, dalam bahu-membahu untuk membangun peradaban yang lebih baik. Karena kita merasa satu, kita merasa terkoneksi. Apalagi perempuan itu lebih suka mencari koneksi. Kalau laki-laki itu mungkin diciptakan untuk suka dengan pencapaian-pencapaian. Kalau dalam ayat Al-Qur'annya mungkin lebih cocok untuk fastabiqul khairat, tapi kalau perempuan ini lebih suka untuk berkongsi, untuk bergerak secara kolektif bersama-sama. Kemudian ada rasa terkoneksi di dalamnya, ini harus kental sekali terhadap kepribadian perempuan. Buktinya perempuan kalau bertemu dengan perempuan lain pasti sharing, pasti curhat, pasti ingin menceritakan apa yang dia rasakan. Nah ini supaya apa? Supaya kita itu merasa terkoneksi, supaya kita merasa tidak sendirian, supaya kita merasa terdukung. Nah ini adalah tipikal perempuan. Sehingga dalam menjaga atau mengimplementasikan hubul waton ini kita juga harus mengukuhkan rasa persaudaraan kita terhadap sesama bangsa Indonesia. Jadi entah apapun warna kulitnya, apapun rasnya, kita semua adalah bersaudara. Karena persaudaraan yang tumbuh dari rasa kasih sayang itu sangat kuat sekali. Dan persaudaraan serta kasih sayang ini bisa tumbuh juga jika kita berasal dari satu prinsip atau satu rumpun, yaitu adalah satu ideologi bangsa, satu nasionalisme, apalagi kalau satu agama. Itu sangat luar biasa sekali. Tetapi fenomena sekarang justru tidak demikian. Kita ini berkompetisi, saling menjatuhkan terhadap sesama perempuan, terhadap saudara kita sendiri. Lah itu sesuatu yang perlu disadari. Jika kita maju sendiri, itu mungkin tidak akan lama. Tetapi jika kita maju bersama-sama, kita membangun peradaban bersama, dan itu akan dampaknya akan sangat lebih luas sekali dan akan sangat lebih kekal. Karena dalam suatu quote saya pernah baca bahwa jika kamu ingin berjalan cepat, kamu berjalan sendiri, tapi jika ingin berjalan jauh, maka berjalanlah bersama-sama. Dan karena konteksnya ini kita untuk membangun
rasa cinta tanah air, maka kebersamaan itu akan sangat kuat untuk tertanamnya rasa cinta tersebut. Sebab apa? Sebab karena lagi-lagi tanpa adanya persaudaraan, kasih sayang, dan juga kesalingan akan sulit untuk memajukan peradaban bangsa Indonesia. Maaf, ada ngos-ngosan. Kemudian, sebetulnya bagaimana sih cara menumbuhkan rasa persaudaraan dan kasih sayang terhadap perempuan ini? Karena kadang kan kita itu memiliki konflik batin sendiri ya. Jadi memang perempuan itu kadang ada yang insecure, ada yang suka membanding-bandingkan dirinya dengan pencapaian orang lain, atau ada banyak sekali faktor-faktor internal yang bisa mempengaruhi dia untuk membangun relasi yang sehat dengan orang lain. Jadi memang sebetulnya akarnya itu adalah kepercayaan diri dan kerendahan hati. Justru seseorang yang percaya diri, ini berdasarkan dari bukunya Habib Ali Al-Jufri, dikatakan bahwa orang yang memiliki rasa kepercayaan diri yang berdasarkan dari rasa cukup yang ada ini timbul karena dia bersyukur, tapi juga berusaha untuk memaksimalkan potensinya. Satu sisi lain dia bersyukur terhadap apa yang ada yang tidak bisa dirubah. Dan kepercayaan diri ini tumbuh sehingga ada keinginan untuk saling mengangkat orang lain. Karena apa? Karena orang yang percaya, orang yang merasa secure dengan dirinya itu pasti juga ingin mengangkat orang lain supaya ada di level yang sama dengannya, supaya bergerak bersama-sama menuju kemajuan bangsa. Jadi memang kita ini yang pertama kali harus dididik lagi-lagi kembali kepada ilmu tadi, pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini bagaimana sekiranya orang ini bisa memiliki ketenangan di dalam hatinya, penerimaan yang baik terhadap kehidupan, kemudian rasa kepercayaan diri terhadap dirinya sendiri, dapat menerima dirinya secara utuh, tapi juga dapat mengoptimalkan potensi yang ada. Sehingga ketika rasa percaya diri terbangun, pasti orang itu ingin mengajak orang lain untuk saling bergerak menuju kemajuan, karena dia tidak perlu merendahkan orang lain hanya untuk membuat dirinya merasa penuh, karena dirinya sudah penuh. Seperti contoh negara-negara maju ini, kenapa kok saling berkontribusi untuk memajukan peradaban bangsanya, karena memang pada dasarnya kebutuhan dasar dari setiap keluarga itu sudah terpenuhi. Seperti contoh misalnya di Singapura, itu orang-orangnya, atau di Jepang yang tadi saya katakan bahwa barang tidak hilang, tidak ingin milik orang lain karena saya sudah merasa cukup dengan apa yang saya miliki. Jadi yang penting orang ini punya kepercayaan diri, atau yang dalam sebuah negara itu setiap individu perutnya kenyang, maka dia sebetulnya bisa merasa cukup dengan apa yang ada. Kalau kita ini merasa cukup dan percaya diri dengan apa yang kita miliki, maka kita juga ingin membuat orang lain itu, atau juga akan mengangkat orang lain sesuai dengan level kita. Mohon maaf, saya berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap saja ngos-ngosan. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa di sesi pertanyaan. Nah, dan kepercayaan diri ini juga harus disandingkan dengan kerendahan hati. Jadi seorang perempuan ini harus percaya diri, tapi juga harus rendah hati, seperti yang saya paparkan tadi. Percaya diri berisi dengan penerimaan terhadap segala sesuatu yang tidak bisa dirubah, tapi juga ada usaha untuk mengoptimalkan apa yang bisa dioptimalkan, entah itu dari upaya, entah itu dari kemanfaatan, banyak hal, banyak faktor. Sehingga ketika orang ini memiliki rasa kepercayaan diri, maka dia akan bersama-sama mengangkat dan menumbuhkan rasa persaudaraan, rasa cinta, kasih sayang terhadap sesama, dan pada akhirnya kita akan memiliki pergerakan yang berimbas pada peradaban yang lebih baik. Karena semuanya didasarkan oleh ketulusan dan kasih sayang, serta rasa persaudaraan yang kuat, yang berimbas juga pada rasa mencintai negeri kita ini dengan lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya, tantangan-tantangan atau implementasi Hubul Waton untuk wanita adalah kita ini harus mengukuhkan budaya dan identitas bangsa kita. Dalam artian, kita tidak perlu malu dengan apa yang ada menjadi ciri khas bangsa kita. Dalam artian begini, mungkin kita bisa mengaca kepada negara-negara lain seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana disiplinnya, bagaimana jujurnya orang-orang di Jepang ketika mendapati ada barang
yang tertinggal dan milik orang lain, atau bagaimana sejahteranya negara-negara maju. Tapi kita juga jangan lupa bahwa kita sendiri adalah bangsa yang berbudaya, bangsa yang memiliki identitas yang kaya, yang amat kaya. Yang bisa kita lakukan adalah kritik itu kita jadikan supaya bagaimana pergerakan kita ke depan, pergerakan bangsa ke depan itu bisa menjadi lebih baik. Sehingga meskipun kita mengajak kepada bangsa luar, tapi cara mengimplementasikan ke dalam bangsa kita ini adalah sesuai dengan budaya dan juga sosial maupun identitas bangsa yang ada. Contohnya begini, contohnya misalnya seperti kemarin ini kan sedang ramai, kita ini kedatangan Hubabah Ummu Salim dari Yaman, istri dari Habib Umar bin Hafid. Beliau itu Masya Allah sekali, bahkan saya sendiri pergi ke Surabaya untuk bisa mendengar tausiahnya dan juga bermuajah langsung satu majelis yang saya harapkan mendapatkan berkahnya. Terus apa yang beliau sampaikan itu merupakan sesuatu yang amat sulit diimplementasikan untuk muslimah di Indonesia yang notabene berbeda-beda dan memiliki keberagaman dalam berbudaya, terutama dalam berpakaian. Tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa dilakukan. Cuman bagaimana sikap kita menghadapi ajaran-ajaran yang contoh sebaik-baiknya wanita itu yang tidak terlihat oleh laki-laki. Padahal ketika kita ingin mencari ilmu, kita pasti akan bertemu dengan laki-laki. Kita kuliah pasti ketemunya laki-laki, dosennya juga laki-laki. Ini bagaimana? Maka kita ini lagi-lagi mengambil hal-hal yang memang bisa diimplementasikan. Kalau misalnya memang kita tidak bisa menjaga secara penuh, kita bisa setidaknya menjaga niat kita, menjaga hal-hal yang bisa kita jaga, menjaga sikap kita, supaya tidak ada indikasi untuk mengundang lawan jenis atau mengundang lawan jenis untuk melecehkan kita. Hal-hal seperti itu. Jadi pengimplementasiannya itu disesuaikan dengan tradisi dan budaya yang ada. Tidak menyalahkan, tetapi kita tahu bahwa realitas dan kehidupan kita ini berbeda tantangan serta dinamikanya, sehingga tidak bisa dipukul rata. Karena apa? Karena dalam memahami Al-Quran dan Hadis sendiri, ulama itu ada transformasinya, sehingga tidak hanya secara tekstual saja, tapi ada kontekstual. Ada asbabun nuzul, asbabul furud, kemudian banyak sekali prinsip-prinsip dalam agama itu yang implementasinya sesuai dengan kemaslahatan bangsa yang diberikan prinsip tersebut. Dalam artian gini, ketika kita ingin memunculkan teks Al-Quran maupun hadis, ajaran-ajaran agama itu mana yang sekiranya relevan terhadap bangsa yang ada. Contoh di Indonesia ini, kan mayoritas Syafi'iyah ya, ibadahnya. Tetapi ternyata dalam bab aurat, Syafi'iyah itu sebetulnya aurat ini meliputi seluruh badan ketika di luar sholat. Sehingga yang perlu ditutupi dalam Syafi'iyah ini seluruh badan ketika kita sedang berada di luar rumah, sedang tidak melaksanakan sholat. Kalau sholat, maka seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Karena kening ini merupakan anggota sujud yang harus nempel di sajadah tanpa adanya penghalang. Nah, lalu bagaimana? Padahal budaya kita ini di Indonesia, perempuan ini tidak bisa jika bercadar semua. Ternyata bisa menggunakan mazhabnya Imam Hanafi, bahwa sesungguhnya aurat muka itu bukan termasuk aurat, kaki sampai betis juga bukan termasuk aurat. Jika memang dibutuhkan untuk dibuka, perempuan juga boleh membukanya, karena perempuan itu juga memiliki tugas sosial seperti memasak dan mencuci. Tangan juga sampai siku itu tidak termasuk aurat. Ini menurut mazhab Hanafi. Jadi kebanyakan masalah aurat, orang Indonesia itu mengikuti Hanafiyah. Kenapa kok Hanafiyah? Karena memang yang paling relevan diimplementasikan di Indonesia adalah mazhab itu. Sehingga ulama-ulama kita terdahulu bilang nggak apa-apa, muka kelihatan nggak apa-apa, tangan kelihatan. Itu juga bukan aurat menurut mazhab Hanafi. Bukan mazhab Syafi'i, sekalipun dalam beribadah kita mengikuti mazhab Syafi'i. Ini maksudnya adalah relevansi ajaran agama terhadap budaya setempat. Ini menghormati apa yang ada, menghormati kebiasaan masyarakat. Karena bahkan dalam yang namanya kaidah fikih itu al-adat muhakamah, ada yang namanya sebuah pengadatan itu bisa dijadikan landasan hukum. Contoh begini,
kita kan tidak boleh faman tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, kita tidak boleh bertasyabuh ataupun menyerupai orang-orang yang non muslim ya, dalam artian orang yang menyerupai sebuah kaum, maka dia menjadi bagian dari kaum tersebut. Itu kan hadis Nabi. Ternyata oleh ulama itu ditafsiri banyak sekali bahwa sebuah yang namanya penyerupaan itu banyak sekali macamnya. Tidak hanya sesuatu yang bersifat sawabit saja, tidak hanya sesuatu yang bersifat simbolis seperti kalung salib. Ini kan ketika kita menyerupai hal tersebut dalam artian menggunakan kalung salib itu sudah jelas dilarangnya. Tapi juga banyak sekali perkara-perkara yang mutaghayirat atau yang berubah, seperti zaman dahulu itu bahkan yang namanya kopiah itu merupakan ciri dari orang orang Yahudi, mohon maaf. Kemudian zaman dulu itu celana itu adalah ciri khas laki-laki. Tetapi seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya dengan peradaban, itu tidak lagi menjadi ciri khas, maka menjadi sesuatu yang mustarok atau bisa dikatakan unisex, bisa digunakan laki-laki atau perempuan, seperti contoh kopiah ataupun celana. Celana itu sudah bukan ciri khas laki-laki lagi, tetapi sudah bisa digunakan laki-laki atau perempuan, dan itu dianggap biasa. Maka ketika adatnya itu sudah berubah, perkara yang tadinya khusus menjadi mustarok, kalau sudah berubah, maka hukumnya juga bisa berubah. Ini yang namanya al-adat muhakamah dalam kaidah fikih. Karena bagaimanapun juga agama itu menghormati keberagaman. Bahkan dalam kaidah dikatakan jika itu sudah berubah masanya, tentu ya tidak bisa dipukul rata. Kalau masalah kaidah dan juga masalah perkara-perkara sawabit, maksudnya kaidah bukan kaidah, kalau masalah akidah dan perkara yang sawabit tidak bisa demikian, tapi jika masalah-masalah yang furu'iyah seperti halnya itu tadi tasyabuh ataupun misalnya kayak berlebihan dalam berhias, seperti contohnya mungkin orang dulu ini kalau pakai bedak itu sudah termasuk sangat berlebih-lebihan dalam berhias, tapi orang sekarang kan tidak. Bedak itu sebuah upaya kita untuk melindungi kulit kita dari polusi, sehingga itu tidak dianggap lagi terlalu berlebihan dalam berhias, maka itu juga hukumnya bisa berubah. Ini untuk hukum-hukum yang furu', hukum syariat yang bersifatnya cabangan, bukan yang inti atau bukan yang pokok, bukan yang sawabit yang tidak bisa berubah. Jadi akidah itu ada yang sawabit, ada yang mutaghayirat. Yang sawabit ini yang tetap, yang tidak akan pernah bisa berubah, seperti Tuhan itu satu, Allah. Kemudian masalah akidah, kepercayaan itu tidak akan pernah bisa berubah. Tapi perkara-perkara lain seperti halnya yang saya sampaikan tadi atau perkara muamalah itu merupakan suatu mutaghayirat yang bisa berubah. Dan ini perubahan itu sesuai dengan budaya yang berlaku. Makanya kenapa Wali Songo itu kok dalam menyebarkan Islam tidak semena-mena langsung mengharamkan semua ritual yang ada. Berkatan itu tidak langsung dilarang dulunya, karena berkat itu berawal dari tradisi sesajen, yang memberikan makanan ke laut, ke gunung, ke pohon. Kemudian oleh Wali Songo dikatakan, daripada itu dibuang-buang ke laut, bagaimana kalau makanan ini kita makan bersama-sama, yang akhirnya jadi tradisi berkatan yang biasa kita nikmati sekarang. Nah, ini adalah cara yang paling relevan dalam mengukuhkan, dalam mengimplementasikan Islam dan juga kebudayaan, sehingga tidak bertentangan, tapi justru saling melengkapi, menjadi warna. Seperti contoh begini, kewajiban kita itu menutup aurat, tetapi menutup auratnya itu dengan model pakaian gamis atau dengan celana panjang atau dengan rok, itu semua sah-sah saja. Entah itu dengan gamisnya seperti orang Arab atau dengan sarung seperti yang kita tahu di pesantren, itu semua sama saja. Semua memiliki satu tujuan, satu esensi, yaitu satrul aurat atau menutup aurat. Sehingga yang penting adalah ketika kita memiliki satu prinsip, satu dasar yang sama, maka gerakan-gerakan yang ada, yang furu'iyah, yang bersifat furu'iyah itu sebetulnya bisa saja berbeda-beda. Yang penting ideologinya sama, seperti halnya bangsa kita. Entah itu agamanya apa saja, tetapi yang penting adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Ada ideologi di sini yang mengukuhkan bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang percaya terhadap Tuhan, bukan bangsa yang ateis, bangsa yang percaya terhadap adanya Tuhan, sehingga kita harus menghargai
menghormati kepercayaan satu sama lain, tidak boleh melecehkan. Kemudian sila-sila yang lainnya juga, terutama sila keadilan, bahwa keadilan ini hanya bisa terrealisasi dengan lagi-lagi dengan persaudaraan dan kasih sayang di antara kita semua. Dan adapun kekuasaan itu tidak bisa terwujud selama keadilan tidak diperkuat oleh prinsip-prinsip persaudaraan dan kasih sayang. Dan prinsip persaudaraan dan kasih sayang ini berawal dari akar yang sama, yaitu adalah kepercayaan terhadap Tuhan. Kepercayaan terhadap Tuhan ini bisa menghasilkan kepercayaan diri, bisa menghasilkan sifat rendah hati, bisa menghasilkan banyak hal. Karena ajaran agama ini pada dasarnya adalah untuk membentuk sebuah pribadi seseorang, untuk mentarbiah seseorang, membentuk karakter seseorang, bukan hanya untuk mengambil jabatan ataupun bisa supaya pendidikan itu menghasilkan uang. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya bisa sesi tanya jawab. Mohon maaf, saya merasa sekali ini kurang maksimal, tapi ini yang bisa saya lakukan karena sambil ngos-ngosan. Semoga teman-teman berkenan ya, nanti selanjutnya bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin dimoderatori oleh Ningdina. Baik, terima kasih Ning Imas. Minum dulu biar agak tenang. Ini teman-teman juga pasti pada nggak sabar nih mau tanya-tanya ya. Jadi saya tadi sempat mengambil beberapa highlight dari yang disampaikan oleh Mas tentang implementasi hubul waton untuk perempuan now. Masih ada aku ya. Ada bagaimana cara merengkapkan, memperkaitkan antara nasionalis dari apa bentuknya dan juga poin-poin implementasi waktu untuk perempuan yang kita implementasikan, sama yaitu sadar tanggung jawab terhadap yang sudah ada dan belajar. Yang kedua, mengukuhkan rasa persaudaraan dan kasih sayang, rasa kesalingan yang kuat, saling mendukung ya, women empowering. Dan yang ketiga, kita harus percaya diri. Kita malu nebeng dengan yang lain, tapi kita harus percaya diri. Baik, langsung saja kepada teman-teman yang sudah raise hand. Silakan Kak Alis, Kak Nanda Maulida. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk bertanya kepada Ning Imas. Saya ingin bertanya, kita sebagai anak muda, terutama sebagai muslimah gitu, kita diajarkan untuk mempunyai batasan-batasan yang sudah diajarkan oleh syariat Islam gitu. Namun seringkali anak muda zaman sekarang itu mengikuti zaman, namun melupakan gitu syariat-syariat yang sudah diajarkan di dalam Islam. Nah, bagaimana batasan untuk mengikuti zaman namun tidak meninggalkan syariat Islam itu sendiri? Mungkin seperti itu, karena saya sendiri masih sangat kayak rentan gitu. Ini antara boleh apa tidak, karena apalagi berkholwat seperti ngobrol dengan lawan jenis, itu ada rasa sedikit nggak enak gitu, karena emang dalam syariat itu tidak diperbolehkan, namun dalam kepentingan itu boleh gitu. Namun saya sendiri masih sangat bingung, mungkin minta penjelasan ya. Terima kasih. Mau dijawab nih? Boleh. Jadi ini memang polemik bagi kita semua ya. Batasan ikut zaman tapi tidak sampai melanggar syariat. Jadi kita ini ikut arus tapi tidak terbawa arus. Dan batasannya itu sebetulnya bagaimana? Nah, batasan ini yang membatasi adalah ilmu kita. Jadi hendaknya kita itu terus belajar, terus mencari tahu apa sih sebetulnya yang boleh dan juga tidak boleh di dalam syariat kita. Jadi di dalam syariat kita itu ada yang namanya hukum itu haram, wajib, sunnah, makruh, mubah, kita tahu itu. Kemudian ada yang namanya syariat ini anjuran,
ada yang namanya anjuran yang sangat dianjurkan, ada larangan yang tidak berimbas pada dosa seperti makruh, tapi juga ada larangan yang sampai berimbas kepada dosa seperti hukum haram. Kita tahu bahwa hal tersebut memiliki banyak sekali cabangan, tapi batasan bagaimana yang harus kita terapkan supaya tidak terbawa arus, maka kita harus mengingat lagi, terutama dalam muamalah laki-laki dan perempuan. Dalam fikih di sini dikatakan adanya muamalah atau interaksi antara laki-laki dan perempuan itu diperbolehkan jika memang dibutuhkan. Dibutuhkannya dalam segi pengobatan, dalam segi taklim ataupun belajar mengajar. Jadi kalau memang di situ kebutuhan kita untuk berdiskusi atau belajar kepada lawan jenis membutuhkan interaksi, dalam artian kita harus berinteraksi dengan lawan jenis karena ada kebutuhan tersebut, itu juga diperbolehkan. Kemudian tadayu di berobat dalam kebutuhan medis. Jadi kalau misalnya bahkan dokter laki-laki mengoperasi organ vital perempuan, itu juga diperbolehkan jika memang di situ ada indikasi medis yang harus dibenarkan. Kemudian yang keempat adalah adanya kebutuhan yang memang di situ tidak bisa diselesaikan oleh perempuan. Jadi kalau misalnya di Pondok Pesantren Putri itu kan urusan PULP, urusan desel, urusan kamar mandi, urusan intinya yang memang tidak bisa dibenarkan oleh perempuan, maka di situ boleh kita ini berinteraksi dan meminta tolong kepada laki-laki. Kemudian juga diperbolehkan dalam muamalah perdagangan. Jadi ketika kita jual beli, kemudian kita berinteraksi dengan laki-laki, itu juga diperbolehkan. Kemudian di luar itu, di luar tugas sosial kita sebagai manusia, ternyata interaksi dengan lawan jenis itu diperbolehkan jika memang ada tujuan kepernikahan, yaitu adalah ta'aruf. Nah, ta'aruf di sini adalah anjuran syariat supaya sebelum menikah kita itu saling mengenal, saling mengetahui supaya tidak seperti membeli kucing dalam karung. Nah, batasan-batasan ta'aruf itu adalah sesuatu yang la taqrabu zina, yang tidak dekat dengan zina, dalam artian tidak ada kholwat atau tidak ada bersepi-sepian antara dua orang saja di sebuah tempat, kemudian juga tidak ada indikasi yang menjurus ke situ, dalam artian kita ini dilarang untuk berduaan dan juga dilarang untuk mendekati indikasi adanya berduaan tersebut, dalam artian kita berkomunikasi secara normal, bertukar pikiran misalnya, atau saling pelajari karakter, tapi tidak berlebihan seperti halnya berlebihan memberikan kasih sayang yang akhirnya membuat seseorang itu merasa ingin dekat, merasa ingin bertemu. Jadi sewajarnya saja, sebutuhnya saja, sebagaimana kita ini ingin mengenal satu sama lain, ini dalam proses ta'aruf. Meski sebetulnya ini yang 5 tadi, interaksi yang 5 tadi itu merupakan interaksi secara langsung. Interaksi yang memang di situ kita berhadapan-hadapan, kita ada dalam satu majelis. Cuman kalau di dalam media seperti HP itu berbeda hukumnya. Sebetulnya chattingan dengan lawan jenis di HP ketika tidak ada syahwat yang keluar, dalam arti tidak ada kecenderungan yang bisa mengarah pada hal-hal yang buruk seperti halnya pacaran, itu tidak masalah. Sehingga ketika kita berinteraksi lewat HP, ini kan interaksinya tidak langsung. Dan interaksinya itu normal saja, seperti halnya menanyakan sesuatu yang kita tidak tahu, atau berdiskusi sesuatu yang memang harus didiskusikan, karena memang bagian dari tugas kuliah misalnya, tanpa adanya indikasi atau tanpa adanya syahwat yang hadir, maka hal itu tidak masalah. Lah syahwat itu bagaimana sih? Syahwat wanita itu adalah mailul qalbi. Jadi ketika wanita ini sudah merasakan kecondongan hati terhadap pria yang dia chatting, maka hal itu kita harus mawas diri dan membatasi diri. Oh, berarti ini saya sudah ada taraf ketika chatting, ini bisa menimbulkan sesuatu yang tidak-tidak, seharusnya saya bisa menjaga diri dengan menghindarinya. Nah, ini merupakan sebuah batasan yang ditata oleh syariat. Kemudian kalau laki-laki, syahwatnya itu bagaimana? Laki-laki itu syahwatnya adalah, mohon maaf, ketika zakarnya berdiri. Jadi kalau syahwat dianggap syahwat dari laki-laki itu ketika hal tersebut terjadi. Tapi syahwat dari perempuan ini ketika ada kecondongan hati. Sehingga pokoknya kalau sudah nyampe batas itu, melalui media, maka harus dihentikan. Tetapi jika sudah berinteraksi secara langsung, maka
diperbolehkan dengan 5 tadi, dengan 5 kebutuhan tadi, atau dengan proses ta'aruf yang sewajarnya. Jadi memang ada batasan-batasan yang diatur di situ. Sehingga kita harus bisa bermuhasabah sendiri, kira-kira apa nih yang kira-kira apa nih yang bisa, kira-kira apa nih yang saya rasakan, kira-kira apa nih yang saya butuhkan, kira-kira ini perlu tidak, interaksi seperti ini kira-kira perlu tidak gitu. Tetapi untuk hal lainnya, ini hal muasyarah dengan laki-laki dan perempuan ya. Kemudian untuk batasan-batasan yang lain, karena hal furu itu sangat luar biasa banyak sekali, seperti dalam berhias. Berhias sekarang itu ada yang namanya sulam bibir, ada yang namanya filler, ada yang namanya operasi plastik. Itu sangat banyak sekali. Dan batasan di syariat itu sebetulnya sangat jelas. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh sampai mengubah ciptaan. Juga tidak boleh dengan niat yang buruk. Jadi kalau misalnya kita berhias, tapi niatnya buruk, niat untuk menggait lawan jenis hanya supaya kita itu banyak digandrungi oleh lawan jenis, ini juga niat yang salah. Atau kalau misalnya kita ini berhias sampai berlebih-lebihan, setiap hari make up-an kayak pengantin misalnya, ini juga tidak dibenarkan. Atau misalnya kita sampai merubah ciptaan dalam artian menambah dan mengurangi yang sifatnya itu adalah permanen, maka hal itu juga tidak diperbolehkan. Tetapi bagaimana dengan berhias-berhias yang sewajarnya, menggunakan baju yang rapi, menggunakan parfum yang memang di situ dibutuhkan untuk menghilangkan bau badan, atau misalnya berhias yang memang di sini supaya kita ini lebih terlihat lebih presentable dalam sebuah forum, supaya kita ini bisa lebih merasa percaya diri, supaya kita ini bisa syiar dan menunjukkan bahwa oh ternyata orang Islam tuh rapi-rapi loh, santri itu rapi-rapi, bersih, karena an-nadhafatu minal iman, maka hal itu juga diperbolehkan. Maka hal itu diperbolehkan. Batasannya sebetulnya jelas, jadi kita olah saja hal-hal baru yang ada di dunia ini, diolah saja. Misalnya kayak operasi plastik, itu sifatnya permanen dan mengubah ciptaan, maka tidak boleh dilakukan. Misalnya kayak make up-an seperti pengantin setiap hari, itu kan sifatnya berlebih-lebihan. Masa setiap hari make up-an kayak pengantin, itu kan berlebihan, jadi tidak diperbolehkan. Atau kalau misalnya kita ini berdandan, tapi sifatnya tidak permanen. Contohnya, saya pakai BB cream, memang rada mengubah warna kulit sih, rada tone-nya itu lebih naik sedikit, tapi itu tidak permanen. Itu juga ada UV protektornya yang melindungi dari matahari, jadi bukan hanya makeup tapi juga skincare. Maka hal itu bagaimana? Oh, ternyata hal itu diperbolehkan. Jadi batasan-batasannya itu sebetulnya jelas ketika kita bersedia untuk mempelajarinya lebih dalam. Kurang lebih demikian. Kemudian untuk keyakinan, jadi itu tadi sebetulnya perkara-perkara yang termasuk furu atau cabangan dari agama. Tapi perkara-perkara yang menjadi prinsip dari agama, kita tidak boleh goyah sedikit pun. Misalnya sekarang itu banyak sekali orang-orang yang mempertanyakan eksistensi Tuhan, mempertanyakan kepercayaan kita, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya agama, kemudian bertanya tentang eksistensi Tuhan. Kita wajib melindungi akidah kita dari orang-orang seperti itu. Kita tidak boleh ikut-ikut terbawa pemikiran mereka. Bagaimanapun caranya kita harus melindungi akidah yang kita punya, karena iman itu merupakan pemberian. Iman itu merupakan anugerah dari Allah. Allah itu akan yudhilullah mayasya wa yahdi mayasya. Jadi Allah itu akan menyasarkan orang yang dia Allah kehendaki dan akan memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi ketika kita sudah punya iman di dalam diri kita, jangan dicari-cari nih penyakitnya, kayak mempelajari filsafat ketuhanan, atau mempelajari atau mempertanyakan lagi nih eksistensi Tuhan, itu jangan dicari-cari. Itu pokoknya harus terus disiram iman kita supaya lebih kuat. Jangan malah dikritisi, karena itu merupakan perkara yang paling vital dalam agama, yaitu adalah keyakinan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi sebelum kita ini mempelajari apa yang di situ sifatnya sawabit, pelajari dulu yang mutaghayyirot. Intinya begitulah, nanti tambah panjang lagi. Bisa diterima ya? Batasan-batasannya sudah cukup jelas? Alhamdulillah sudah. Ya, terima kasih. Berikutnya, Mbak Alisa. Lewat
sih ya, saya nanyanya di kolom chat. Nanti kan poin ketiga ada bahas tentang Indonesia. Berapa bab sih? Kenapa? Soalnya hal ini jadi bahwa tentang aura. Halo Kak Alisa, ada ya? Ada, saya lagi di jalan jadi nggak bisa pakai suara anak-anak. Mohon maaf. Oke. Baik. Itu tadi nih tentang apa namanya aurat. Poin ketiga membahas tentang Indonesia pakai mazhab Hanafi untuk aurat. Apakah itu termasuk gak pakai daun jilbab sehingga kelihatan rambutnya? Oh, tentu masalah rambut ini, kontroversinya itu ada di tafsirnya. Jala bibihinna, tetapi kalau sudah masuk madhab 4, rambut ini semuanya sepakat bahwa harus ditutupi sebagai seorang perempuan. Jadi kalau misalnya jangan lihat rambut saya keluar-keluar, ya jangan ditiru, ambil yang baik, buang yang buruk, begitu. Kemudian masalah rambut di sini itu kembali kepada tafsir. Jadi seperti Dr. Quraish Shihab yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib, tidak karena rambut itu bukan aurat, karena jilbab itu merupakan budaya Arab, sehingga sebetulnya rambut itu bukan termasuk aurat yang ada dalam tafsir misbahnya. Sebetulnya jika kita berangkat dari tafsir, maka apa saja bisa terjadi, karena bahkan tafsir Al-Quran itu kan banyak sekali, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Qurtubi, ada Sawi, banyak sekali, ada tafsir Jalalain, dan semua mufassir itu pasti akan menafsiri Al-Quran sesuai dengan kecenderungannya, dalam artian ada yang cenderungnya ilmu balaghah, ada yang cenderungnya adalah ilmu kalam, maka akan mentafsiri Al-Quran sesuai dengan spesialisnya masing-masing, sesuai dengan perspektif. Kalau kita kenal sekarang, kita akan melihat sesuatu, menafsir sesuatu sesuai dengan perspektif masing-masing. Cuman, perspektif ulama itu tentu lebih jernih daripada perspektif kita. Jadi kita tidak boleh menyalahkan. Oleh sebab itu, ijtihad ulama itu kalau salah, dia pahalanya 1, kalau benar pahalanya 2. Oleh sebab itu, untuk menyikapinya, jadi kembali kepada diri kita, apakah ingin berislam dengan prinsip ihtiyat, berhati-hati, atau berislam dengan prinsip yang memang sesuai dengan ilmu yang kita tahu tersebut. Kurang lebih begitu. Terus kalau kata Mbah Mun itu, bahwa Al-Quran dan tafsirnya itu bahkan lebih luas Al-Quran sendiri. Al-Quran itu justru lebih luas daripada tafsir-tafsirnya. Karena bahkan satu Al-Quran ini bisa keluar tafsir yang jumlahnya itu ratusan oleh ulama-ulama kita dulu sampai sekarang. Jadi kalau misalnya berangkatnya dari tafsir, masalah rambut, itu bisa ditafsiri apa saja. Seperti contoh ayat penjagaan diri terhadap perempuan. Ini oleh Profesor Quraish Shihab, dalam tafsir misbahnya dikatakan bahwa ayat penjagaan diri ini, entah itu dengan sikap ataupun terhadap aurat perempuan, itu merupakan terkhusus kepada keluarga Nabi. Karena keluarga Nabi ini kedudukannya, istri-istri Nabi terutama, lebih tinggi daripada perempuan-perempuan lainnya, sehingga hitopnya hanya terkena untuk keluarga Nabi, tidak terkena untuk perempuan yang tidak termasuk pada keluarga Nabi. Ini menurut satu tafsir. Tapi menurut tafsir lainnya, nggak bisa, ini untuk dibebankan untuk seluruh perempuan. Jadi kalau misalnya berangkat dari tafsir itu sangat banyak sekali perhilafannya, tapi kita tidak boleh menyalahkan. Yang penting kita mengambil prinsip atas syariat itu, karena sebetulnya prinsip syariat itu sangat luas dan banyak sekali. Ajaran syariat itu sangat luas dan banyak sekali. Tetapi apa yang bisa kita implementasikan adalah yang paling maslahah. Dan ternyata oleh ulama kita ini dirumuskan implementasi yang paling maslahah itu adalah yang tawasud atau yang tengah-tengah. Dalam artian kita berhati-hati terhadap syariat itu sendiri, tapi tidak menggampangkan. Jadi menutup aurat, termasuk rambut, tapi juga kita tidak terlalu bersikap kaku terhadap orang lain. Dalam artian, kalau misalnya ada yang mengambil jalan lain, ya kita biasa saja gitu. Intinya bersikap toleran.
Karena lagi-lagi prinsipnya banyak, seperti contoh ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita ini harusnya tolong menolong dengan kebaikan dan jangan tolong menolong terhadap keburukan. Ini adalah kalau menurut kemarin dari Dr. Badriah Fayumi, itu adalah ciri khas perempuan, bahwa perempuan ini suka bekerja secara kolektif, secara bersama-sama, karena merasa terkoneksi. Bikin komunitas, itu adalah ciri khas perempuan, bergerak bersama, muslimat, fatayat, seperti itu. Tetapi, ternyata ada juga ayat yang tidak hanya menyuruh kita tolong menolong, ada ayat yang menyuruh kita berlomba, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Lah ini kita pakai yang mana nih? Ada 2 ayat nih, kita enaknya yang mana ya? Yang paling kamu bisa lakukan, yang paling bisa kamu implementasikan yang mana? Yang paling maslahat yang mana? Dengan realitas yang ada. Jadi banyak sekali sebetulnya ajaran syariat itu banyak sekali. Tapi mana yang bisa kita implementasikan ya paling maslahah terhadap realita yang ada yang kita jalani saat ini. Kurang lebih demikian. Baik, terima kasih Mas. Itu ya, Mbak Alisa. Berikutnya ada pertanyaan dari Mbak Nurul Khalidah. Sebagai orang Jawa, terkadang masih suka dengan lagu-lagu Jawa, budaya Jawa. Misal yang lagi viral lagu dibanding-banding. Batasan dalam budaya itu gimana, nggih? Maksudnya Dalam hal boleh nggak nyanyi gitu, mungkin gitu ya? ini kontroversi soal musik pasti. Kontroversi Iya. soal musik. Boleh tidak gitu kan. Bahwa musik itu merupakan alat yang bisa melupakan kita terhadap Tuhan gitu kan. Jadi begini, ini sama halnya dengan ucapan selamat Natal kepada non-muslim. Jadi kalau kita mengucapkan selamat Natal atau selamat kepada hari-hari besar orang-orang yang non-muslim, kemudian bisa meruntuhkan akidah kita secara langsung, maka jelas hal itu tidak diperbolehkan. Tetapi jika itu hanya sebagai formalitas saja, maka hal itu tidak masalah menurut Habib Ali Al-Jufri dan beberapa ulama lainnya. Lalu bagaimana dengan musik? Lah, musik di sini memang kontroversi dulunya, bahwa ini adalah merupakan alat kelelahan atau alat yang bisa melupakan kita terhadap Tuhan. Lah, maksudnya melupakan di sini adalah jika saja musik ini bisa merontokkan akidah kita, maka tentu saja hal itu diharamkan. Tetapi ternyata realitasnya musik itu tidak merontokkan akidah kita, itu hanya cara kita untuk menikmati hidup misalnya. Itu hanya sekedar kita ini mendengarkan saja, tidak ada indikasi kita melupakan Tuhan atau tidak ada indikasi kita hal itu merontokkan keimanan kita, maka hal tersebut tidak masalah. Karena sebetulnya banyak sekali ya, musik itu tidak hanya dari alat musik saja, tapi juga adalah suara-suara burung, suara-suara pohon yang bergesek. Itu dulu oleh ulama juga dirumuskan, ketika suara-suara itu haram, berarti burung-burung itu juga tidak boleh berkicau, berarti pohon-pohon itu juga tidak boleh menghasilkan suara gitu. Karena yang penting adalah esensinya. Ini memahami sebuah redaksi hadis yang secara kontekstual, tidak hanya tekstual saja. Dan itu tidak masalah. Cuman begini mungkin kalau masalah yang lagu dibanding-banding gitu, saya memiliki opini pribadi. Jadi mungkin satu sisi setiap orang itu ketika dioptimalkan potensinya sesuai dengan bakatnya, maka akan jadi bagus sekali. Karena Farel itu suaranya bagus, kemudian dia bisa membawakannya dengan baik pula dan membuat orang-orang yang mendengar itu hanyut. Tapi satu sisi lain, masa sekarang anak kecil lagunya cinta-cintaan. Jadi gimana ini? Harusnya kita lebih mengukuhkan lagi lagu anak-anak yang sesuai dengan umurnya. Jadi memang banyak sekali kontroversi yang terjadi terhadap hal-hal yang ada. Sehingga sikap kita ini ya, bagaimana sikap kita ya sudah. Kalau menurut saya ya sudah gitu, biarkan saja. Karena bagaimanapun juga secara akidah, secara syariat, tidak menentang selama itu tidak merontokkan keimanan kita. Kemudian secara sosial itu juga menghibur, itu juga mewakili bangsa, mewakili suara Indonesia, mewakili musik-musik Indonesia. Satu sisi baik, tapi mungkin
satu sisi lain juga ada sisi negatifnya. Begitu kan, ada dua mata pisau atas segala sesuatunya. Kurang lebih demikian. Ya, ya dari sama nih sama namanya nih. Assalamualaikum nih, apakah mensulap alis itu termasuk mengubah secara permanen dan menanam mata palsu? Jadi itu hukumnya seperti tato dan memang keberadaannya itu permanen. Kalau alis itu permanen, teman-teman. Kalau yang nggak permanen itu yang henna tempelan itu nggak permanen. Jadi tato ini bukan hanya keharamannya itu bukan hanya permanennya saja, tapi tato ini tusukannya itu sampai menembus kepada kulit, yang mana kulit itu mengeluarkan darah, menembus kepada pembuluh darah yang paling halus. Lah, kemudian tato ini tintanya bercampur dengan darah tersebut yang membentuk sebuah gambar yang dilukis oleh orang yang membuat. Sehingga notabene sebetulnya orang tersebut sedang membawa najis di atas permukaan kulitnya yang bercampur dengan tinta itu. Makanya ketika sholat, ketika berwudu, ketika mandi besar, itu sejatinya dia sedang membawa najis dan tidak sah wudunya ataupun mandi besarnya. Karena apa? Karena lagi-lagi seperti itu tadi prakteknya. Tintanya itu bercampur dengan darah, sedangkan darah ini merupakan sesuatu yang tidak boleh dibawa ketika kita sedang bersuci atau sesuatu yang harus dibersihkan ketika kita sedang bersuci. Tapi sehingga keharaman tato ini bukan hanya karena sisi permanennya, tapi juga karena dia itu tidak sah ketika digunakan untuk wudu, sebab tintanya bercampur dengan darah itu tadi. Tapi begini, bagaimana jika orang tersebut sudah terbiasa sebelumnya, misalnya anak pang atau preman, kemudian dia ini bertaubat tapi tidak memiliki biaya untuk menghapus tato di tubuhnya. Maka hal tersebut masuk kepada kategori yang dimakfu. Hal tersebut tidak masalah jika memang belum ada biaya, tidak bisa menghilangkan tato yang ada di tubuhnya sebab perkara lain, dalam misalnya ada indikasi medis kalau dihilangkan akan ada kanker kulit karena dia memiliki penyakit tertentu, maka hal itu tidak apa-apa. Itu termasuk hal yang dimakfu. Jadi memang syariat ini mudah, sebetulnya ada larangannya, tapi ketika kita tidak mampu sampai kepada larangan tersebut karena alasan tertentu, maka selagi kita berupaya untuk mendekatkan diri pada Tuhan dengan cara lain, itu sudah cukup. Ada hal-hal yang dilarang, tapi ada hal-hal yang juga dimaafkan. Sehingga supaya kita itu tidak langsung antipati tatoan gitu. Nggak mesti. Karena banyak juga orang yang ingin bertobat tapi tidak bisa menghilangkan tatonya. Namun bagi kita yang tidak punya tato, ya jangan buat tato gitu. Jangan buat tato ataupun jangan buat sulam alis, karena itu bagian dari tato juga. Lalu bagaimana dengan tanam bulu mata? Tanam bulu mata ini seperti hadis Nabi tentang menyambung rambut. Menyambung rambut tidak diperbolehkan. Karena hadisnya itu secara tekstual jelas, tulisannya itu jelas, menyambung rambut itu dilarang, maka sulam alis atau sulam alis sih, eyelash extension, menyambung bulu mata, itu bagian dari menyambung rambut, dan itu juga tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya bulu mata palsu, itu masih boleh. Kurang lebih demikian. Oke, baiklah. Itu ya untuk Mbak Khalida. Berikutnya, Fatimah Azhara. Berikutnya dari Mbak Hanika. Assalamualaikum, Ning izin bertanya mengenai pendapat Ning Mas tentang kesetaraan gender dalam ilmu fikih. Kesetaraan gender dalam ilmu fikih. Ya. Jadi kesetaraan gender itu sebetulnya bukan setara ya, mungkin keadilan gitu. Sebetulnya sudah diperjuangkan sejak zaman Nabi. Jadi Nabi dulu kita tahu sejarahnya bagaimana perempuan yang diskriminasi kehidupannya, baru lahir pilihannya dua, jadi aib keluarga atau dikubur hidup-hidup. Kemudian perempuan tidak bisa dapat warisan atau bahkan dia sendiri sebagai objek warisan itu, karena ketika seorang laki-laki meninggal maka istrinya boleh diwariskan pada adik-adiknya, itu kan miris sekali. Nah, syariat Islam datang menghapus semua ketidakmanusiaan itu. Sehingga
Sebetulnya tokoh-tokoh dalam Islam itu juga sudah banyak sekali dikukuhkan, sering diulang-ulang. Sekarang ini sudah mulai dikenal seperti hanya Sayyidah Aisyah yang meriwayatkan 5.000 hadis, yang semuanya mutabaroh, termasuk hadis mengenai relasi suami istri, hadis mengenai haid, hadis mengenai bahwa kita tahu mani itu suci dan darah itu najis, itu dari Sayyidah Aisyah. Banyak sekali hadis-hadis yang tidak bisa diriwayatkan oleh para sahabat, tapi diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Karena beliau ini cerdas secara intelektual, beliau juga perempuan yang berani, perempuan yang memperjuangkan ideologinya. Kemudian ada Sayyidah Khadijah, seorang perempuan yang ahli strategi dagang. Beliau itu pintar sekali. Sayyidah Khadijah itu menikah dengan Nabi bukan kebetulan, meski itu takdir Tuhan, tapi Sayyidah Khadijah itu sudah mempelajari tanda-tanda kenabian melalui kitab-kitab sebelumnya. Jadi Sayyidah Khadijah memang sangat besar sekali mahabbahnya kepada Nabi akhir zaman. Beliau ini mencari-cari sebetulnya siapa ya Nabi akhir zaman ini. Andaikan saya ini bisa menjumpainya, saya ingin menikah dengannya. Karena bahkan sebelum menikah dengan Nabi, Sayyidah Khadijah itu janda 2 kali. Yang akhirnya bertemu dengan Nabi dan menemukan tanda-tanda kenabian di Nabi Muhammad yang pada saat itu belum diangkat jadi Nabi. Sayyidah Khadijah ini juga pintar kan berarti. Kemudian dia menikah dengan Nabi. Ada Sayyidah Fatimah juga, kemudian keturunannya Sayyidah Sukainah, Sayyidah Nafisah. Banyak sekali perempuan-perempuan dalam Islam yang mencontohkan bahwa eksistensinya itu bukan hanya ngenut buri, tapi eksistensinya itu juga sebagai individu yang merdeka yang berhak memberikan kontribusi terhadap peradaban bangsa. Cuman karena teks-teks kita ini karya-karyanya itu didominasi oleh laki-laki, sehingga karya-karya perempuan, cerita-cerita mengenai perempuan seperti ini kurang terangkat. Ini memang PR untuk perempuan itu sendiri, saling berkontribusi untuk mengukuhkan eksistensi satu sama lain. Jadi ketika perempuan ini eksistensinya dikukuhkan, ternyata dulu banyak loh perempuan-perempuan hebat, Sayyidah Nafisah yang memberikan, Sayyidah Nafisah yang menjadi guru dari Imam Syafi'i, kemudian ada Sayyidah Sukainah yang ahli syair. Banyak sekali ketika kita melakukan hal-hal tersebut, kemudian tidak lepas dari peradaban Islam, bagaimana sultanah-sultanah di Nusantara ini, Cut Nyadin sebagai panglima sebuah kerajaan dan notabene dia perempuan. Banyak sekali perempuan-perempuan yang bisa dijadikan contoh dan figur kita hari ini, terutama dari perempuan-perempuan Islam. Lalu bagaimana fikih memandangnya? Memang prinsipnya fikih itu berbeda-beda. Jadi ada yang namanya fikih Imam Syafi'i, ada yang namanya fikih Imam Hanafi, dan semua dari perbedaan mazhab itu juga beda istimbat hukumnya. Jadi cara pengambilan hukum dari Al-Quran hadisnya itu berbeda. Kalau Imam Syafi'i ini istimbatnya melalui ijma dan qiyas, kalau Imam Hanafi ini istimbatnya melalui istihsan atau cara berpikir. Jadi Imam Hanafi ini lebih rasional, sedangkan Imam Syafi'i ini lebih kias. Jadi tekstual hadis dan Al-Quran itu ketika sebuah problematika tidak ditemukan di dalam tekstual hadis dan Al-Quran, maka dikiaskan terhadap kasus lain yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Itu contoh dari ijma dan kias. Tapi kalau Imam Hanafi itu lebih kepada akal. Ketika sebuah tekstual hadis ini kok misalnya kurang tidak rasional, dalam artian tidak rasional, maka hal itu tidak dipakai untuk tidak dipakai menjadi landasan hukum. Jadi lebih rasional kalau Imam Hanafi. Maka banyak sekali perbedaan-perbedaan dalam fikih ini mengenai hukum terhadap perempuan, termasuk aurat tadi. Kalau Imam Hanafi kan muka sama kaki sama tangan itu bukan aurat, kalau Imam Syafi'i aurat. Kemudian ijbar nikah contohnya, hukum bagaimana ijbar nikah, memaksa nikah anak perempuan. Di Syafi'iyah, hal tersebut adalah diperbolehkan dengan beberapa syarat. Syaratnya tidak langsung boleh saja, tapi ada syaratnya. Salah satunya syarat tersebut antara jodoh dan juga perempuannya ini, jodoh yang dibawakan orang tua, dan perempuannya ini harus kafaah, kemudian tidak ada pertentangan atau tidak ada pemusuh yang nyata, tidak ada perselisihan yang nyata antara ayah dan anak ataupun antara anak dan juga calonnya. Ini beberapa syarat dari ijbar yang dirumuskan oleh mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hanafi itu justru menolak konsep ijbar tersebut.
Jadi bahwa perempuan itu tidak boleh dipaksa nikah. Kita ini sama halnya dengan memberikan doror kepada orang lain. Sedangkan kita tahu bahwa hadis Nabi la dororo wala diroro, jangan kamu itu memberikan doror kepada orang lain, termasuk memberikan rasa sakit hati kepada seorang wanita karena membuat seorang wanita ini menikahi seseorang yang tidak diinginkannya. Ini merupakan perbedaan-perbedaan yang ada di antara ulama tentang bagaimana sih posisi perempuan dalam fikih, sehingga perempuan ini berbeda-beda juga hukumnya pada setiap mazhab. Nah, ini tergantung bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Kalau misalnya sekiranya kita mau ikut Syafi'iyah, ya silahkan, atau kita ikut Hanafi juga silahkan. Ini kalau dipreteli sangat panjang sekali. Belum lagi yang nanti dari tafsirnya, tafsir mengenai perempuan itu juga berbeda-beda. Tapi jika kita mau melihat realitas hidup kita yang di Indonesia ini, maka yang paling relevan yang bisa diimplementasikan adalah adanya kesalingan antara laki-laki ataupun perempuan. Karena bahkan dalam tugas rumah tangga pun sebetulnya Malikiyah itu kan begini, tugas perempuan dalam Syafi'i itu sebetulnya fitrahnya hanya menyusui dan juga melahirkan. Mencari nafkah itu tugas suami mutlak. Suami itu wajib memberi nafkah. Sedangkan menurut Malikiyah, tugas perempuan itu adalah tugas yang memang di situ umum dilakukan oleh perempuan. Jadi kalau misalnya memasak dan mencuci itu dilakukan perempuan, maka itu jadi tugas perempuan. Tapi kebanyakan mengatakan bahwa mencari nafkah itu kewajiban laki-laki. Cuman ternyata era sekarang ini perempuan itu sudah juga bisa mencari uang. Perempuan ini juga bisa mandiri. Perempuan itu juga bisa menghidupi dirinya sendiri. Jadi ternyata bagaimana ketika hal itu tidak lagi menjadi tugas laki-laki atau tugas perempuan, karena perempuan itu sudah bisa. Maka hal yang paling relevan adalah adanya muasyarah bil ma'ruf ataupun kesalingan dari keduanya, sehingga keberadaan dari mereka berdua itu saling menghargai eksistensi masing-masing, tidak ada diskriminasi, menyadari bahwa kita ini bersama dan anjurannya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf ketika sudah dalam konteks pernikahan. Ashiruhunna bil ma'ruf itu juga termasuk dari kesalingan tersebut. Lebih demikian. Semoga bisa difahami ya, karena panjang sekali ketika dijelaskan satu-satu. Terima kasih nih Mas. Iya, ya, memang kalau masalah ilmu akan panjang ya dan gak akan cukup waktunya. Nanti mungkin bisa diagendakan Ustazah untuk khusus membahas ini. Demikian Mbak Hanika, ini ada satu lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir gini. Izin bertanya dari Mbak Rahmawati, bagaimana hukum wanita yang berprofesi sebagai perias atau punya salon jika merias pengantin wanita masih mengerik alis mata dan menyewakan baju yang seksi? Oke, bentar saya mau ganti HP dulu ya, karena ini iPad-nya habis baterainya. Saya akan keluar, kemudian saya akan masuk lagi. Mohon ditunggu teman-teman. Selamat teman-teman, sudah jelas ya? Ya. Jadi kita ini berawal dari ayat yang saya sebutkan tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu dirumuskan oleh ulama, dikatakan bahwa kita ini tidak boleh i'anah 'alal maksiat. I'anah 'alal maksiat itu adalah tolong-menolong dalam kemaksiatan. Nah, tolong-menolong dalam kemaksiatan ini oleh ulama juga dicontohkan seperti halnya muamalah.
muamalah atau dagang. Jadi kalau misalnya orang ini tahu akan orangnya penjual pisau, kemudian penjual pisau itu tersebut akan menjual pisaunya kepada orang yang biasa terkenal melakukan begal, maka menjual pisau kepada orang yang mengambil menjadi begal tersebut itu dilarang. Karena ini termasuk i'anah al-maksiat atau tolong menolong dalam kemaksiatan. Sehingga kita ini dalam bermuamalah, kalau ingin selamat dan ingin aman, maka kita harus memilih-milih juga sebetulnya apa yang saya kerjakan ini indikasinya pada kemaksiatan atau tidak. Misalnya rias pengantin. Rias pengantin kan tidak ada indikasi kepada kemaksiatan. Kita hanya make up saja. Atau kalau misalnya menjual baju seksi. Menjual baju seksi ini sebetulnya oleh sebagian ulama masih bisa ditakwil bahwa andaikan baju itu dijual kepada orang muslim yang ada dugaan kuat akan dipakai hanya di depan suaminya, maka hal tersebut tidak masalah. Tapi jika kita menjualnya kepada model yang sudah jelas-jelas akan dipakai untuk berlenggak-lenggok di altar gitu ya, berlenggak-lenggok di fashion show, maka hal tersebut harusnya dihindari. Ini menurut para ulama. Cuman pada suatu ketika, aku pernah mendengar ceramah Gus Baha itu bahwa i'anah al-maksiat itu contohnya beliau menyayangkan bahwa i'anah al-maksiat kok contohnya muamalah gitu. Karena sekarang muamalah sekarang, perdagangan sekarang tidak bisa diprediksi. Mungkin kalau dulu masih bisa kita mengetahui profil dari pembeli kita sendiri. Kalau misalnya, oh ini orang baik, ini orang jahat, saya boleh jual ke sini, saya nggak boleh jual ke sini, kan bisa. Zaman sekarang itu sudah random, sudah sangat sulit sekali dibedakan, apalagi jual beli online. Oleh sebab itu, Gus Baha menyayangkan bahwa i'anah al-maksiat itu judulnya, contohnya itu jangan muamalah gitu. Karena muamalah di sini kan sudah beda urusannya. Kita ini menjual karena mencari tolabul halal atau mencari rezeki, sedangkan orang membeli itu urusannya adalah karena dia mau beli gitu, karena dia sebagai konsumen. Tidak ada indikasi pada tolong menolong, karena itu adalah give and take gitu, simbiosis mutualisme. Kitanya cari duit, sananya cari barang. Sedangkan kalau menolong, tolong menolong itu sifatnya kerelaan. Jadi kalau misalnya ingin berhati-hati bisa mengikuti pendapat ulama dulu. Itu ada di i'anatul talibin. Contohnya i'anah al-maksiat adalah tolong menolong. Jadi ketika kita tolong menolong, tidak ingin tolong menolong dalam kemaksiatan, maka kita tidak boleh menjual sesuatu yang di situ ada indikasi digunakan untuk maksiat kepada orang yang akan menggunakan untuk maksiat, atau barangnya itu ada indikasi digunakan untuk maksiat. Seperti contoh miras, itu sudah jelas haram, jual beli miras itu haram, atau jual beli narkoba itu sudah haram karena barangnya sendiri ini sudah merupakan sesuatu yang haram. Tapi kalau pisau ini kan mustarok, ini kan sesuatu yang bisa ditakwil, bisa dibuat motong buah, bisa buat motong sayur, bisa buat motong leher orang juga. Jadi hal tersebut itu tidak bisa dipastikan. Sehingga kalau kata Gus Baha, hal tersebut tidak masalah. Tapi kalau kata ulama yang dulu, lihat-lihat pembelinya. Kalau pembelinya ini profilnya bagus, bukan orang jahat yang tidak ada indikasi digunakan untuk maksiat, maka hal tersebut boleh. Tapi kalau misalnya ada indikasi maksiat, maka hal tersebut menjual kepada orang yang preman, menjual pisau kepada preman itu dilarang. Kurang lebih demikian, bisa dipahami ya. Jadi ada perbedaan pendapat intinya. Cuman kalau saya ya lebih baik ikhtiyat, yang hati-hati. Toh banyak sekali hal-hal yang bisa kita jual yang sangat jauh dari indikasi untuk digunakan maksiat. Tetapi banyak juga sebetulnya hal-hal mubah yang bisa dijadikan indikasi untuk maksiat, seperti contoh make up. Kita ini jualan make up, kemudian nanti orang yang membelinya ternyata niatnya digunakan untuk merayu lawan jenis, karena dia ini misalnya kupu-kupu malam. Nah ini makanya sangat complicated gitu kalau untuk zaman sekarang, karena sulit sekali, orang belinya kan online. Maka kita bisa mentakwilnya dengan pendapat Gus Baha tadi, bahwa i'anah al-maksiat atau tolong menolong dalam kemaksiatan itu yang tidak bersifat simbiosis mutualisme, dalam artian jual beli ini kan untung rugi, kamu kasih saya terima, kamu kasih saya terima, kayak gitu. Sedangkan tolong menolong ini seharusnya konsepnya adalah kerelaan. Jadi kalau memang saya betul-betul bantuin kamu nih untuk bunuh Brigadir Yosua misalnya, istrinya Verdi Sambo ini secara terang-terangan bantuin suaminya untuk bunuh orang lah, ini termasuk adalah i'anah al-maksiat. Kurang lebih demikian. Baik, terima kasih Ningi Mas.
Ini ada satu lagi. Gimana nih, masih sanggup Nggak tentang mie apa-apa. gacoan? Hukum mie gacoan yang katanya menjadi haram karena penamaannya. Bagaimana menurut syara? Sebetulnya halal haram ini jika masuk pada sesuatu yang kita konsumsi, jadi ya harusnya dobitnya atau batasannya adalah apa yang masuk ke dalam mulut kita saja, bukan apa yang menjadi label dari makanan itu. Sebetulnya secara fikih, yang penting halal itu dia tidak dari anjing babi, kemudian juga dia tidak terkontaminasi, distribusinya itu tidak ada kontaminasi dari anjing atau babi ataupun makanan-makanan yang kotor, dalam artian dia tidak terkontaminasi dengan makanan-makanan haram, tidak ada homernya, tidak ada mirinnya, tidak ada perkara yang memang di situ diharamkan, makanannya betul-betul bersih, suci, halal, tidak ada bumbu-bumbu yang haramnya, maka hal itu sudah cukup bisa dikatakan makanan yang halal. Tetapi MUI ini kan punya pertimbangan sendiri mungkin, karena dia skalanya sudah bukan individu lagi, tapi skalanya ini sudah berfatwa untuk tujuan banyak ini ya, berfatwa untuk skala yang sangat besar, yaitu untuk Indonesia. Jadi mungkin pertimbangan nama-nama yang tidak ada unsur pelecehan atau nama-nama yang kurang lebih tidak layak untuk digunakan pada makanan kan seharusnya tidak digunakan. Pertimbangannya kan demikian, tidak munculnya label halal pada mie gacoan. Tetapi kalau secara individu, secara fikih sendiri, sebetulnya tidak masalah. Yang penting makanannya suci, makanannya halal, itu saja. Jadi nggak apa-apa kita makan warteg, kan juga tidak ada logo halalnya. Tapi kita ada zone-nya. Kita ada zone terhadap penjualnya bahwa, oh ini orang Islam, yang dia jual pasti halal. Sehingga sebetulnya halal haram itu bisa kita, makanan ya, bisa kita pakai zone. Jadi kalau misalnya kita mayoritas di negara muslim seperti Indonesia ini, di Jawa khususnya, saya cari makan di pinggir jalan, itu halal, meskipun tidak ada logo MUI-nya. Karena apa? Karena mayoritas penduduknya Islam dan kita punya zone yang kuat bahwa penjualnya itu juga menjual makanan yang halal. Kecuali kalau kita jualnya kita beli di mall, kemudian di situ ada orang Cina, ada makanan-makanan luar negeri yang kita nggak tahu nih sebetulnya bumbunya apa saja. Maka hal itu kita harus tabayun, kita harus kembali pada rujukan halal MUI karena memang itu di luar kapasitas kita. Tidak cukup don saja karena don itu tidak bisa membuktikan sebab sudah di luar ranah kita karena itu adalah makanan luar, makanan asing, makanan Cina misalnya. Tapi kalau misalnya makanan Indonesia kemudian yang jual adalah orang-orang yang kita kenal bahkan atau orang-orang kita sendiri di daerah kita, kemudian juga kita punya zone yang kuat bahwa orang itu tidak melakukan macam-macam terhadap makanan yang dia jual, maka juga zone itu cukup, kurang lebih demikian. Baik, terima kasih nih, Masya Allah. Alhamdulillah sudah 1,5 jam ya. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Yang terakhir tadi semoga sudah menjawab ya. Saya tidak akan menyimpulkan karena rupanya dari topik yang disiapkan dari tim Taklim Santai ini kan implementasi hukum untuk perempuan zaman now. Tapi luar biasa loh, karena pertanyaannya semuanya mengarah kepada syariat, gitu ya nih ya. Mungkin karena tokoh Ning Imas ini sudah terframe di sana gitu, alhamdulillah. Ini kalau materi saya itu juga terlalu syariat gitu. Materi saya itu Iya. kasih isinya, tapi lebih ya mengarah kepada syariatnya. Karena menurut saya kalau misalnya motivasi-motivasi mengenai mengisi kemerdekaan itu sudah di mana-mana ya, gerakan-gerakan sangat jamur. Kan saya sebagai identitasnya santri, saya juga orang yang ngaji, yang masih ngaji sampai sekarang masih belajar, jadi saya ingin aja nih menggiringnya kepada sisi syariat kita, kurang lebih gitu. Luar biasa, tapi ini memang yang diperlukan teman-teman sekarang saat ini ya. Alhamdulillah tibalah kita di penghujung waktu diskusi sementara pada malam hari ini. Semoga bisa bersambung di lain kesempatan yang insya Allah jauh lebih baik lagi dalam keadaannya. Lebih semangat dalam belajar,
tentunya kita ingat dari yang disampaikan Mas tadi, jangan pernah berhenti belajar ya, belajar di mana kapanpun dan dengan apapun. Untuk menutup pengajian taklim sampai pada malam hari ini, saya persilakan kepada Mas untuk memimpin doa. Sebenarnya saya kalau disuruh berdoa aja rada nervous ya, karena belum tempatnya. Cuman ya jadi lebih baik kita isi dengan bacaan Alhamdulillah dan juga Wal Asri 3 kali. Semoga apa yang menjadi diskusi kita pada malam hari ini memberikan kontribusi positif terhadap diri kita dan kita bisa mengamalkannya. Jadi ilmiah, amaliyah, ilmu yang kita pelajari bisa membentuk kita secara karakter menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang bisa dibanggakan oleh Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman, mohon maaf kekurangannya. Saya menyadari sekali kalau ngomong rada terbata-bata dan mungkin rada ruwet ya. Semoga lain kali saya bisa lebih baik lagi, bisa bertemu dengan teman-teman lagi. Mohon maaf karena memang nggak tahu kenapa ya kalau hamil tuh ternyata ngos-ngosan. Mohon maklumnya, tapi semoga lain kali saya bisa mencoba yang lebih baik gitu. Terima kasih banyak, Mas. Ini sudah sangat luar biasa ya, teman-teman ya. Terima kasih sudah menyempatkan di sela-sela waktu dan kepayahannya, katanya gitu ya. Luar biasa. Untuk penutup saya sebelumnya menyampaikan juga terima kasih banyak kepada teman-teman, kepada Ustazah Diana atas kesempatan saya untuk memandu acara pada malam hari ini. Mohon maaf jika banyak salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir foto bersama ya mungkin. Waalaikumsalam. Ya Ustazah. Monggo teman-teman bisa dinyalakan yang masih bisa dikondisikan. Ada 5 slide ya. Saya mulai dari yang pertama, 1, 2, ya. Oke. 1, 2, 3. Oh, 3, 4, 2 lagi. 1, 2, 3. Dan yang terakhir 1, 2. Baik. Terima kasih banyak nih Mas. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Sehat-sehat G. Jangan juga sehat-sehat. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Ustazah Diana sehat G. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.